Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa rabbana zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, wa jamaah tahfizawan salam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih kesempatan kesehatan untuk menghadiri pengajian rutin kita di hari Ahad ini. Alhamdulillah rabbil alamin, suatu nikmat bagi kita karena tidak semua orang dapat hadir ke sini untuk belajar di umur yang sudah tua juga tentunya. Salawat dan salam tak lupa terus kita berikan kepada Rasulullah SAW berupa doa singkat berlapaskan bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya salawat yang kita baca tiap harinya, tiap detiknya menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rumah kebijakan yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke pengajian sebagaimana rutinan kita biasanya, kita akan mengadakan tahlilan, mengirimkan doa kepada orang tua kita yang telah terdahulu mendahului kita. Juga kami beritahukan nanti yang akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini, minggu kedua, yaitu Ustadz Tengku Ablaini. Nanti beliau yang akan mengisi kajian fikih. Masuklah kita langsung ke acara tahlilan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ayyuhal muhadirul akhwatul fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah ila hadratin nabiyil mustafa al-karim Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa likafati
Ikhtiar Aisyah binti Jam Erma binti Asik Marulus Jalius Jalina Irwati Yadilwa Mardiyah Salmi Marlen Asma binti Majid Rubama Nurma binti Kanda Ismail Rustam Muhammad Zain Kamisa Rustam Zasmi Mansur Ahmad Salimah Rashid Iskandar Mansur Dalismar Muhammad Jamil Wajawana wa Samswardi Rustam Rawiyah Jamwar Samawi Nurima Mawan Rawana Hamid Adam Kamsiyah Abdul Latif Aman Ijtama'na Hahuna Syai'u Lillahi Walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madalika al-jari wa jama'na bihi min kulli abwab wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Wa subhanaka Allahumma la ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin. Allahumma taqabbal wa arsil thawaba misla ma qara'nahu fi hadzal mahalli min al-Qur'anil 'azim suratul Fatihah wa ma halalnahu min la ilaha illallah hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan shamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa zukrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa nafissu khususan ya Allah ila walidina al-madhkur ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'alil jannah ya Allah, Allahumma ij'alil jannata maswahum. Allahumma in kanu muhsinina fazidhum fi ihsanihim wa in kanu musii'ina faghfir lahum fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata ala jami'i ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata was-sihhata was-salamata ala hadhihi al-jama'ah jama'ah rumah tahfiz jawana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Wa rabbana astur lana ya rabbana astur lana ya Allah rabbana astur lana uyubana min uyubid dunya khassatan min uyubil akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana warzuqna Rabbana warzuqna ya Allah ziyaratul masjidil haram qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bi fadlika ya Allah amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, sudah kita tahlilan seperti biasanya, dan alhamdulillah juga Ustadz kita sudah hadir bersama kita. Masuklah kita di acara pengajian fikih, yaitu bersama Ustadz Tengku Adlani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Alhamdulillah, pada sore yang mulia ini Allah masih memberi kita bermacam-macam nikmat, dari sekecil-kecilnya nikmat hingga sebesar-besarnya nikmat, dari nikmat jasmani hingga nikmat rohani. Dengan nikmat itu bisa kita melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju ke tempat majelis ilmu yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita lakukan untuk menuju ke tempat majelis ilmu ini dihitung sebagai pahala dan penebus daripada dosa yang telah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Serat rangkaian salam tak hentinya kita kirimkan kepada Allah baginda besar yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang berbunyi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bunda, Umi, adik sekalian yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan materi sebelumnya, sedikit saya tegaskan, mungkin di pertemuan yang pertama ada yang belum hadir, ibu dan bapak, bahwa ilmu yang kita pelajari ini dalam ilmu syariat atau dalam agama Islam itu dikatakan dengan ilmu fardhu ain. Dikatakan dengan ilmu fardhu ain. Nah, sebelum kita memahami apa itu ilmu fardhu ain, terlebih dahulu kita jelaskan hukum belajar ilmu-ilmu dalam Islam. Hukum belajar ilmu di dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada nanti yang haram. Belajar ilmu di dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Mana contoh yang haram? Ilmu sihir. Itu sepakat para ulama haram dipelajari dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Mungkin ada sebagian daerah yang masih kental dengan ilmu sihirnya, perdukunannya, yang bisa menyantet A, menyantet B. Kalau dia tidak suka sama orang, kalau dia santet, itu hukum belajar ilmu sihir itu haram. Ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang sunnah. Mana ilmu yang sunnah dipelajari, Bu? Ilmu yang sudah melebihi daripada batasan wajib, itu sudah sunnah namanya. Contoh dalam fikih ini, Bu, dalam kita belajar fikih ini, nanti tingkatannya ada 3, Bu. Ada wajib fikih dipelajari secara fardhu ain, Bu. Ada wajib belajar fikih fardu kifayah, ada sunnah belajar fikih. Ini kan kita belajar ilmu fikih sekarang, Bu, ya. Sekarang kita belajar ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini hukum mempelajarinya ada 3 tingkatan, Bu.
Ada belajar ilmu fikih itu wajib fardu ain. Ada belajar ilmu fikih itu wajib fardu kifayah. Ada belajar ilmu fikih itu sunnah. Nah, mana yang wajib fardu ain belajar ilmu fikih, Bu? Belajar ilmu fikih tentang sah atau tidak sahnya ibadah kita. Kalau ibu mau sembahyang, sholat, itu harus mengetahui mana rukun sholat, mana syarat sah sholat, mana syarat wajib sholat, mana sunnah-sunnah dalam sholat, apa saja yang membatalkan dalam sholat. Itu hukum mempelajarinya, Bu, fardu ain. Kenapa fardu ain mempelajarinya, Bu? Karena sholat itu kewajiban yang besar, yang aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh membuat sholat sekehendak kita, sujud sekehendak kita, rukuk sekehendak kita, tidak mengikuti aturan, tidak boleh, Bu. Karena sholat itu ibadah yang agung, yang besar, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala aturan-aturannya. Maka nanti dalam sholat itu, Bu, ada namanya syarat wajib sholat, ada namanya syarat sah sholat, ada namanya rukun sholat, ada namanya sunnah sholat. Sunnah nanti ada dua, Bu, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ada yang lagi membatalkan sholat. Nah, perkara yang seperti itu wajib fardu ain kita pelajari. Kalau tidak belajar kita ilmu itu, Bu, itu dosa gitu. Fardu ain itu bagaimana maksudnya, Bu? Fardu ain itu wajib dipelajari setiap individu manusia. Jadi nggak boleh diwakil-wakilkan, Bu. Suami belajar diwakilkan kepada istri, istri belajar diwakilkan kepada suami, anak belajar diwakilkan kepada orang tua. Tidak boleh diwakil-wakilkan. Harus setiap individu belajar. Karena setiap individu kita sholat, Bu. Tidak mungkin kita sholat ikut-ikutan orang. Mesti harus tahu. Dalam sholat nanti, Bu, ada namanya rukun, Bu, ya. Ada rukun sholat. Mana contoh rukun sholatnya, Bu? Pertama, niat. Nah, nanti ada syarat sah niat, Bu. Kalau ada syarat sah niat itu, niat kita sah. Kalau tidak ada syarat sah niat, maka niat kita tidak sah. Nah, selama ini kita salat, berniat kita, tahu gak niat yang kita lakukan itu sah? Kita bisa mengukur niat kita lakukan itu sah atau tidak sahnya. Ada standar yang dibuat oleh syariat, ada aturan yang dibuat oleh syariat. Kalau mengikuti aturan itu sah niatnya. Kalau mengikuti standar itu sah niatnya. Sebaliknya, kalau tidak mengikuti standar itu tidak sah niatnya. Itu namanya apa, Bu? Ilmu fardu ain. Kalau ibu mau sembahyang, mau sholat, harus tahu apa syarat wajib sholat, apa syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat salah satunya apa, Bu? Syarat sah sholat salah satunya apa? Suci. Ya, Bu, ya. Itulah yang kita bahas kemarin, Bu. Itu mulai kita membahas dari awal. Air yang kita gunakan untuk bersuci itu yang mana? Karena tidak semua air boleh kita gunakan, Bu. Sederhana saja, Bu. Di rumah kita ada ember yang ukurannya itu lumayan besar, Bu, tapi nggak sampai 216 liter. Lalu masuk tai cecak di sana, Bu. Kita gunakan untuk berwudu, itu tidak sah, Bu. Itu mutan najis. Nah, maka oleh karena itu, Bu, kemarin kita jelaskan mana saja air yang boleh digunakan untuk bersuci, mana saja air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu sudah kita jelaskan kemarin, Bu. Itulah gunanya kita belajar dari awal supaya kita mengetahui konsep dalam beribadah itu dari awal, dari dasar. Karena banyak kita temukan hari ini, Bu, orang sembahyang itu, salat itu ya ikut-ikutan kawan saja. Orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud. Tanya berapa rukun sujud, berapa syarat sujud, nggak tahu dia, Bu. Nah, maka oleh karena itu, Bu, dari awal kemarin kita belajar bagaimana memetakan air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, nanti insya Allah, Bu, hari ini kita lanjutkan tentang berwudu. Karena airnya sudah kita bahas kemarin, Bu. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu sudah kita jelaskan mana saja. Sekarang kita melanjutkan tentang wudu. Karena salah satu daripada syarat sah sholat tadi, Bu, apa? Suci. Bu, ya. Salah satu syarat sah sholat adalah suci. Suci dari apa, Bu? Dari dua. Suci dari hadas dan suci dari najis.
Nah, cara menyucikan hadas itu Bu dengan dua cara. Dengan dua cara. Kalau hadas kecil maka berwudu. Kalau hadas besar maka dengan mandi. Nah, kalau berwudu alatnya air. Sudah kita bahas kemarin air itu Bu. Mana air yang boleh untuk bersuci sudah kita bahas. Nah, hari ini insya Allah Bu kita akan menjelaskan tentang wudu itu sendiri. Bagaimana memahami wudu di dalam kita bersuci. Nanti ada beberapa pembahasan Bu. Ada syarat wajib, ada syarat sah wudu, ada rukun wudu, ada sunnah-sunnah wudu, ada makruh-makruh dalam wudu, ada yang membatalkan wudu, ada sesuatu yang haram ketika orang itu tidak berwudu. Nah, ada beberapa tema ini. Ini kita kaji secara komprehensif Bu. Kita kaji secara mendasar dari awal. Supaya apa Bu? Supaya Islam ini sampai ke telinga ibu, sampai ke hati ibu sesuai yang diatur atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Hari ini kita lihat sangat miris Bu. Orang hari ini beragama Islam hanya status sosial saja Bu. Orang hari ini beragama Islam karena lingkungan saja Bu, karena lingkungan Muslim dia. Andai kata ditakdirkan dia tinggal di Amerika, nggak tahu Muslim atau tidak dia. Hari ini banyak orang Islam itu warisan Bu. Karena orang tuanya Muslim dia Muslim. Andai kata orang tuanya nggak Muslim mungkin dia nggak Muslim. Kenapa? Karena jauh daripada ilmu pengetahuan. Maka hari ini Bu kita coba di rumah tahfiz ini kita konsep dari awal. Untuk ilmu fikih kita konsep dari awal. Bagaimana fikih itu yang sebenarnya, yang disampaikan oleh para nabi kepada para sahabat, yang disampaikan oleh para sahabat kepada para ulama sampai ke generasi kita ini. Supaya apa? Supaya kita di hari ini memang beribadah sesuai dengan tuntunan Islam yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu Bu ya. Salam Bu ya. Alhamdulillah. Nah, langsung saja Bu, kita masuk kepada wudu. Tadi sedikit Bu ya, ilmu fikih itu kan ada 3 hukum dari Bu ya. Ada yang wajib fardu ain, ada yang wajib fardu kifayah, ada yang sunnah. Nah, mana yang fardu ain tadi Bu? Itulah mempelajari tentang sah atau tidak sahnya ibadah. Kalau ibu mau beribadah, salat, itu harus tahu beberapa hal tadi Bu ya. Berapa syarat wajib salat, berapa syarat sah salat, berapa rukun salat, berapa sunnah salat, berapa makruh di dalam salat, berapa yang membatalkan salat. Itu harus tahu itu Bu. Itu namanya fardu ain. Wajib setiap manusia belajar itu Bu. Kalau nggak belajar dosa dia itu. Itulah dikatakan Nabi kul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Maka ayat yang turun Bu bukan aqimus shalah. Ayat yang turun pertama dalam sejarah turun Al-Quran, tidak ada ulama berpendapat aqimus shalah dulu. Tidak ada atuz zakah atau saum Ramadan. Tapi ayat yang pertama turun sepakat para ulama ikra. Baca. Kalau bahasa Indonesia baca Bu. Kalau bahasa penafsirannya belajarlah dulu. Belajar ilmu agama ini secara benar, baru kamu beribadah. Belajar ilmu agama ini secara sempurna, baru kamu sholat. Supaya apa? Supaya sholat yang kamu kerjakan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka wajib fardu ain tadi Bu untuk mempelajari ilmu fikih ukuran sah atau tidak sahnya ibadah. Sebenarnya dalam ilmu fikih itu nggak ibadah saja Bu. Kalau ibu mau membeli baju di Aur, membeli mobil di showroom, membeli Honda di Aler, itu kan muamalah namanya Bu, transaksi. Dalam ilmu fikih itu diatur transaksi itu Bu. Bagaimana jual beli itu? Berapa syaratnya? Berapa rukunnya? Bagaimana khiyar? Nanti kalau kita nggak jadi beli, kita khiyar. Itu ada aturannya Bu. Begitu juga Bu, dalam ilmu fikih ada namanya munakahat, pernikahan. Bagi seseorang yang telah menikah, mengikatkan hubungan dengan pasangannya, itu ada aturan dalam pernikahan itu. Mulai dari awal bagaimana cara meminang. Hari ini banyak dari awal itu sudah melanggar Allah Bu. Sudah pacaran dia Bu. Bertemu yang tidak sesuai yang diatur oleh Allah. Maka dari awal gimana cara meminang, habis itu nanti menentukan walinya siapa saksinya, itu diatur sedemikian rupa Bu, dengan sedemikian sempurna. Lalu sudah menikah nanti, nafkah yang wajib diberikan oleh istri kepada suaminya apa saja, dan suami yang wajib memberi nafkah pada istrinya apa saja.
Kalau suami mengucapkan lafaz talak, bagaimana aturannya? Kalau suami meminta rujuk, bagaimana aturannya? Itu diatur sedemikian rupa dalam fikih itu. Jadi fikih itu tidak ibadah saja, Bu. Cuma khusus sekarang, Bu, sebelum kita membahas lebih lanjut transaksi nanti muamalah, begitu juga pernikahan nanti, Bu, kita awali dengan ibadah dulu, karena ibadah ini yang sering kita lakukan. Insya Allah kalau ada waktu yang panjang nanti, Bu, setelah selesai kita membahas ibadah ini, kita lanjut membahas pernikahan. Bagaimana konsep pernikahan dalam Islam? Karena Islam itu, Bu, datang membawa sebuah konsep dalam kita menjalani kehidupan ini menuju kebahagiaan yang abadi. Itulah Islam itu. Hari ini orang memahami Islam itu hanya sekedar agama yang status sosial saja. Padahal tidak. Agama Islam itu datang untuk memberi bimbingan, memberi panduan hidup supaya kita bisa berbahagia di dunia ini dan bisa juga berbahagia di akhirat nanti. Nah, maka lebih daripada ilmu fardu ain tadi, Bu, namanya ilmu fardu kifayah. Mana ilmu fardu kifayah, Bu? Kita mempelajari fikih lebih dalam. Mungkin kalau anak ibu ada di pesantren, itu belajar kitab kuning, belajar gimana cara mengistinbat hukum, bagaimana cara kita mengkaji khilaf para ulama. Itu sudah fardu kifayah namanya. Nah, nanti ada namanya sunnah, Bu. Sunnah itu lebih daripada fardu kifayah. Apa itu? Seperti mustahid mutlak itu, Bu. Mustahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka mengeluarkan hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan Hadis. Itu sudah sunnah hukumnya, Bu. Jadi ada tiga tingkatan, Bu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Kalau fardu ain, mempelajari ilmu fikih ukuran sah atau tidak sahnya ibadah. Kalau fardu kifayah, Bu, kita belajar ilmu fikih yang mendalam. Kita pahami khilaf para ulama untuk kita berfatwa hukum. Nah, itu kerja para ustadz itu, Bu. Karena para ustadz itu mengkaji hukumnya tidak lagi fardu ain, Bu, sudah fardu kifayah. Karena dia mengkaji khilaf-khilaf yang ada di antara para ulama beserta dalilnya, dan itulah yang dia fatwakan kepada masyarakat nanti. Itu belajarnya sudah fardu kifayah itu. Nah, nanti ada yang sunnah. Sunnah itu sudah lebih daripada itu, Bu. Beristihad hukum dari Al-Quran dan Hadis. Itulah tugas para mustahid. Para mustahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tugas kita, Bu, enggak yang wajib fardu kifayah. Tugas kita enggak wajib yang sunnah. Kita ambil yang fardu ain, yaitu mengetahui sah atau tidak sahnya ibadah. Nah, hari ini, Bu, kita lanjut materi kita yang kemarin kita sudah membahas tentang air. Hari ini kita lanjut membahas tentang wudu. Nah, setelah itu, Bu, ketika kita membahas tentang wudu, Bu, kita harus pahami dulu, Bu, bahwa wudu ini adalah cara bersuci dari hadas kecil. Ya, Bu, ya. Wudu itu apa, Bu? Wudu itu adalah cara kita bersuci dari hadas kecil. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi, Bu, sembahyang atau salat itu kan disyaratkan suci, Bu, ya. Ya, Pak, ya. Syarat daripada salat itu mesti suci. Nah, cara bersuci itu, Bu, kalau hadas kecil berwudu, kalau hadas besar, Pak, mandi. Nah, hari ini kita akan membahas wudu. Nah, kalau kita membahas lebih lanjut wudu, Bu, kita harus paham terlebih dahulu wudu itu apa. Apa yang wudu itu, Bu, ya? Ya, Pak, ya. Apa wudu itu? Sederhana wudu itu, Bu. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih apa, Bu, sederhana. Kalau bahasa payah pula Ibu nanti mengijaya. Bahasa Indonesia wudu itu, Bu, adalah membasuh anggota yang tiga, menyapu anggota yang satu dengan ada niat dan tertib. Saya ulang lagi, Bu, ya. Apa itu wudu? Membasuh anggota yang tiga, menyapu anggota yang satu dengan ada niat dan tertib. Bu. Nah, itulah wudu, Pak. Wudu itu sederhana, Pak. Kalau kita bahasakan, membasuh anggota yang tiga, menyapu anggota yang satu dengan ada niat beserta tertib. Nah, kita kaji, Bu, mana anggota yang tiga ini? Anggota yang tiga itu, Bu, Pak, yang pertama wajah, muka, Bu, ya, wajah atau muka. Yang kedua, Bu, dua tangan. Yang ketiga, Pak,
dua kaki. Itu anggota yang wajib dibasuh tuh. Jadi kalau ada orang berwudu, Bu, mukanya dilap-lap pakai kain, Anda sah wudunya. Itu anggota yang dibasuh. Kalau ada orang berwudu, pak kakinya dilap-lap pakai kain, itu tidak sah wudunya, Pak. Kenapa? Karena itu anggota yang dibasuh. Nah, habis itu, Bu, yang kedua, menyapu anggota yang satu. Menyapu anggota yang satu. Mana anggota yang satu? Yang satu itu, Pak? Kepala apa rambut, Bu? Kepala. Kalau rambut tak boleh, Bu? Rambut tak ada rambut. Nah, nanti kita bahas, Bu, ya. Tenang, Bu. Nanti kita bahas. Bagaimana orang menyapu rambut? Tidak menyapu kepala, atau orang menyapu kepala tidak menyapu rambut. Nah, nanti kita bahas, Bu. Yang kedua, menyapu sebahagian kepala atau rambut dulu, Bu. Itu anggota yang disapu, Bu, ya. Menyapu sebahagian anggota kepala atau rambut. Cuma nanti ada ketentuannya, Bu. Rambut itu mesti rambut yang di kepala. Nggak boleh rambut yang lewat kepala. Kalau ibu punya rambut yang panjang, di ujungnya dibasuh, disapu, nggak sah. Nanti kita bahas, Bu, ya. Nah, yang selanjutnya, Bu, apa? Dengan ada niat. Jadi kan untuk tadi apa, Bu? Membasuh anggota yang 3, yaitu wajah, 2 tangan, 2 kaki. Dan menyapu anggota yang 1, yaitu kepala atau rambut. Beserta ada niat. Apa niat wudhunya, Bu? Kalau ibu biasa niatnya gimana, Bu? Ya, niat wudhu aja, Bu. Cukup itu, Bu. Kalau bahasa Arabnya nawaitul wudhu'a, sudah cukup itu. Sudah sah itu, Bu. Kalau ibu niat panjang, nawaitul wudhu'a fardhan alayya lillahi ta'ala. Wah, itu udah rajin, Bu, itu. Kalau malas, Bu, kalau paling kurang, Bu, ya, niat dalam hati nawaitul wudhu'a bahasa Arabnya, Bu. Kalau bahasa Indonesianya saya niat berwudhu, udah cukup itu. Saya niat berwudhu dalam hati, cukup. Nah, habis itu beserta tertib, Bu. Harus tertib. Tertib itu apa? Membasuh ke wajah dulu, habis itu baru 2 tangan, habis itu menyapu kepala, habis itu baru kaki. Telinga bagaimana, Bu? Telinga sunnah. Menyapu telinga, Bu, sunnah. Itu masuk sunnah wudhu nanti, Bu. Kalau ibu menyapu telinga dapat pahala sunnah. Kalau ibu tidak menyapu telinga, ya nggak dapat pahala sunnah. Berarti yang rukunnya hanya berapa, Bu? 6, Bu. 6. Tadi kan menyapu anggota yang membasuh anggota yang 3. Membasuh anggota yang 3, itu kan sudah 3, Bu. Membasuh wajah 1, membasuh 2 tangan 2, membasuh kaki 3. Dah kan ada 3, Bu. Habis itu menyapu sebagian kepala atau rambut. Sudah berapa itu, Bu? 4. Habis itu niat 5. Habis itu tertib 6. Nah, itulah rukun wudhu. Jadi kalau kita mendefinisikan wudhu, menjelaskan hakikat wudhu, Bu, sudah paham rukun wudhu itu mana? Apa itu wudhu tadi, Bu? Membasuh anggota yang 3, wajah, 2 tangan dan 2 kaki, menyapu anggota yang 1, yaitu kepala atau rambut, beserta niat dan tertib. Berarti berapa rukunnya, Bu? 6. Itulah yang dikatakan dengan rukun wudhu yang 6, Bu. Bisa pahami, Bu? Habis mic-nya, Bu. Sudah, Bu? Nah, sudah paham Ibu definisi wudhu? Apa yang dikatakan wudhu? Sudah, Bu? Nah, sekarang baru kita membahas apa saja yang mesti kita pahami dalam wudhu itu, Bu. Yang pertama yang mesti kita pahami dalam wudhu itu, Bu, syarat sah wudhu. Yang pertama, Bu, kita harus paham syarat sah wudhu. Bu, ya, mungkin ada yang mencatat, catat dulu, Bu, ya. Yang pertama kita harus paham, Bu, dalam berwudhu itu apa?
Syarat sah wudu. Kalau yang tadi kan kita menjelaskan apa itu wudu. Udah. Wudu tadi membasuh anggota yang 3, menyapu anggota yang 1 dengan ada niat dan tartib. Nah, sekarang kita membahas apa saja yang mesti kita ketahui, mesti kita pahami dalam wudu. Nah, ada beberapa hal tuh. Pertama, syarat sah wudu. Syarat sah wudu. Syarat sah wudu itu, Bu, kalau ada syarat itu, sah wudu kita, Bu. Kalau tidak ada syarat itu, Pak, tidak sah wudu kita, Pak. Nah, nanti ada beberapa hal syarat sah wudu. Nah, yang kedua, Pak, Bu, yang mesti kita pahami dalam wudu itu apa? Rukun wudu atau fardu wudu. Rukun atau fardu wudu. Yang ketiga, Bu, yang mesti kita pahami dalam wudu itu adalah sunnah wudu. Sunnah wudu. Yang keempat yang mesti kita pahami dalam wudu itu, Bu, Pak, adalah makruh wudu. Ada beberapa hal yang makruh dalam wudu, Bu. Kalau kita kerjakan itu makruh. Sah wudunya, Bu, sah, tapi berkurang nilai pahalanya, Bu. Nah, gitu. Itu namanya makruh, Bu. Selanjutnya yang berapa lagi, Bu? Yang kelima, yaitu yang membatalkan wudu. Yang kelima yang mesti kita ketahui, Bu, apa? Yang membatalkan wudu. Yang selanjutnya, Bu, apa? Yang keenam adalah sesuatu yang diharam ketika tidak berwudu. Sesuatu yang haram dilakukan ketika tidak berwudu. Kalau kita tidak berwudu, Bu, apa yang diharam dilakukan? Nah, nanti kita bahas, Bu, satu persatu. Penting paham tema dulu, Bu. Temanya apa saja, Bu? Pertama, kita ketahui syarat sahnya wudu. Yang kedua, rukun wudu atau fardu wudu. Yang ketiga, sunnah wudu. Yang keempat, makruh wudu. Yang kelima, yang membatalkan wudu. Yang keenam, yang sesuatu yang haram ketika kita tidak berwudu. Sesuatu yang haram kita kerjakan ketika tidak berwudu. Ini kata una nih, Kak Ibu ya. Kamu mic nih, Bu. Tes. Dengar, Bu ya? Yang belakang dengar, Bu? Alhamdulillah. Kalau saya berbicara, Bu, mesti pakai mic. Biar dengar ibu-ibu belakang itu. Kalau tidak pakai mic, Bu, tidak sampai suara saya. Tapi ada dulu, Bu, orang Minangkabau, ulama Minangkabau ini, Bu, yang menjadi imam Masjidil Haram, berasal dari Kutotuo, Ampe-Angke, Bu. Nama beliau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau itu asli orang Minangkabau, orang Kutotuo di Ampe-Angke, Bu. Itu beliau belajar di Mekah sampai menjadi ulama besar, menjadi imam Masjidil Haram. Beliau itu mengajar di Masjidil Haram itu, Bu, menjadi guru besar. Yang belajar sama beliau itu tidak orang Mekah saja, Bu, orang dunia di luar beberapa negara, termasuk orang Indonesia, Bu. Nah, itu beliau belajar ngajar, Ibu, nggak pakai mic, ini, Bu, nggak pakai mic. Suara beliau itu, beliau udah tua, Bu, suaranya kecil sekali. Tapi orang yang jauh di belakang sana, Ibu mungkin kalau sudah naik haji, sudah umrah, kan tahu, Bu, bagaimana besar Masjidil Haram itu. Orang di luar yang di belakang sana, yang jauh di belakang sana, Ibu, itu kedengar suara beliau itu. Dengan syarat, Bu, bawa buku, bawa kitab. Kalau bawa kitab, bawa buku, kedengar suaranya. Kita coba, Bu. Ada nggak ceramah sama khatibnya, Bu, ya? Dengar, Bu? Berarti ada juga ceramah namanya. Itu luar biasa, Bu, ulama kita dari Minangkabau. Nah, itu sedikit, Bu, ya, cerita biar tahu pula bagaimana keistimewaan ulama kita dari Minangkabau ini. Luar biasa, Bu, menjadi guru besar di Masjidil Haram. Bahkan beliau mengajar di Masjidil Haram itu sampai beberapa tahun. Banyak muridnya di Indonesia, juga di luar negeri sana, Bu. Nah, kembali kepada tadi, Bu, yang mesti kita pahami dalam wudu tadi berapa, Bu? 6. Yang pertama dulu, Bu. Yang pertama kita jelaskan yaitu syarat sah wudu.
Nah, syarat sah wudu Bu. Syarat sah wudu itu enggak banyak Bu. 15 Bu. Akan enggak seribunya Bu, enggak seribunya. Yang pertama Bu, syarat sah wudu itu Islam Bu. Yang pertama syarat sah wudu itu Bu apa? Islam. Oh balik enggak Bu? Anak kecil sah wudunya Bu. Hai. Yang pertama syarat sah wudu Bu apa? Islam. Kan bisa dipahami Bu, kalau orang kafir sama dengan tidak sah wudunya. Alhamdulillah Bu, kita diberi nikmat yang besar Bu. Apa itu Bu? Islam. Beriman, berislam kita ya Bu, itu nikmat besar Bu. Nikmat besar. Kenapa dikatakan nikmat besar Bu? Karena itu tiket untuk mendapat nikmat yang paling besar di surga nanti Bu. Apa nikmat yang paling besar di surga nanti Bu? Melihat Allah. Melihat Allah. Hari ini ibu berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah. Tidak pernah. Bagaimana bentuk Allah itu? Tidak pernah melihat Bu ya. Nanti di surga Bu, kita akan melihat Allah. Cuma bagaimana cara melihatnya Bu? Wallahu a'lam. Allah yang tahu bagaimana caranya. Tapi jelas Bu, melihat Allah itu adalah suatu yang boleh, bisa nanti kita lakukan di surga nanti. Ada ayatnya, ada hadisnya. Dan nikmat yang paling besar di surga itu pun melihat Allah. Bahkan kata para ulama Bu, satu kali kita melihat Allah, maka hampalah semua nikmat surga yang lain itu Bu. Udah tawar aja semuanya Bu. Seperti ibu makan makanan kesukaan, setelah itu pasti ibu makanan yang lain itu tidak terlalu enak lagi. Karena sudah makan yang paling enak. Nah, maka oleh karena itu Bu, kita ditakdir dalam Islam menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin, itu nikmat yang besar Bu. Kita ucap alhamdulillah. Karena kita ditakdir lahir dari orang tua muslim Bu. Takdir lahir daripada orang tua yang mukmin, itu tidak ada pilihan kita Bu. Hak prerogatif Allah. Pernah nggak ibu di dalam kandungan memilih kepada Allah? Ya Allah, besok saya lahir dari orang tua mukmin. Pernah ibu memilih? Enggak Bu ya? Berarti itu hak prerogatif Allah. Alhamdulillah Bu, kita ditakdir menjadi orang yang beriman, orang yang muslim, yang dengan itu kita akan mendapat tiket untuk masuk surga Allah. Sudah Bu? Syarat yang pertama apa Bu? Islam. Sama dengan orang kafir tidak sah wudunya. Yang kedua Bu, yang kedua sudah berumur 7 tahun. Sudah berumur 7 tahun. Kalau bahasa Arabnya Bu, mumayyiz. Mumayyiz itu apa Bu? Anak yang sudah sampai usia makan sendiri, tidak perlu ibunya lagi. Minum sendirinya Bu, tidak perlu diminta diambil orang tuanya. Istinja, dia mau bersih dari kencing beraknya, sudah bisa sendiri Bu. Itu namanya anak yang sudah mumayyiz. Walaupun belum sampai 7 tahun Bu. Contoh, ibu ada punya anak baru 6 tahun setengah Bu, belum sampai 7 tahun. Tapi anak itu sudah kreatif Bu. Sudah bisa dia makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri Bu. Artinya ibu nggak perlu temanin ke WC, dia sudah bisa bersih sendiri. Anak itu sudah mumayyiz Bu. Sama dengan apa? Sudah sah hidupnya. Kalau bahasa sederhana mendiri Bu ya. Tapi tidak mendiri banget Bu. Kalau mendiri banget itu udah besar kali Bu. Ini sudah 3 hal tadi udah bisa dilakukan Bu. Makan, minum, istinja sudah bisa sendiri. Walaupun nanti Bu nyuci pakaiannya belum bisa, gosok pakaiannya belum bisa. Itu tidak masalah Bu. Penting 3 hal tadi saja. Minum, makan, istinja sudah bisa sendiri Bu. Itu sudah mumayyiz. Berarti kalau dia wudhu, sah wudhunya Bu? Sah. Nah sama dengan Bu, kalau anaknya belum mumayyiz, anaknya belum bisa mendiri Bu, makan masih disuapi, masih diambil, minum masih diambil, istinja pun masih ditemanin, belum bisa dia suci sendiri. Kalau dia wudhu, sah wudhunya Bu? Tidak sah. Sudah ini paham Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Senang saya mengenai Ibu paham itu. Yang ketiga Bu, syaratnya. Pak, yang ketiga syarat wudhu. Syarat sah wudhu itu yang ketiga Bu, Pak. Berakal.
Kalau bahasa Arabnya akil, berakal Bu. Nah, sama dengan Bu, orang yang tidak berakal tidak sah wudunya. Mana contoh orang tidak berakal Bu? Ya orang gila Bu ya. Orang gila, orang mabuk Bu, orang pingsan. Nah, orang gangguan jiwa Bu ya, yang sudah tidak sehat lagi pikirannya, tidak bisa dia membeda mana baik mana buruk. Itu kalau dia berwudu sah wudunya Bu? Tidak sah. Itu syarat yang ketiga Bu. Syarat yang keempat Bu. Syarat yang keempat, suci dari sesuatu yang menghilangkan sah wudu. Suci atau bersih. Boleh Bu, bersih atau suci dari sesuatu yang menghilangkan sah wudu. Sudah Bu? Mana contohnya Bu? Kalau kita berwudu, mohon maaf Bu, sedang megang kemaluan Bu. Kita mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Andai kata Bu, ini nggak dilakukan Bu. Ini cuma kita jelaskan yang tidak sahnya bagaimana Bu. Contohnya dia mulai membasuh wajah Bu, tapi tangannya megang kemaluannya Bu. Megang kemaluan itu batal wudu nggak Bu? Batal Bu ya. Maka kalau dia sedang megang kemaluannya, dia berwudu, maka nggak sah wudunya. Kenapa? Karena dia sedang berwudu, ada hal yang membatalkan wudunya Bu. Mana contohnya lagi Bu? Dia sedang berwudu megang lawan jenis Bu. Dia sedang berwudu megang lawan jenis, maka tidak sah wudunya Bu. Karena megang lawan jenis itu, menyentuh lawan jenis itu batal wudunya. Supaya dipaham Bu? Atau contoh lain Bu, dia sedang berwudu, sedang keluar angin Bu, sedang basuh wajah keluar angin. Itu keluar angin batal nggak wudunya Bu? Batal, maka tidak sah wudunya Bu. Jadi syarat sah wudu yang keempat, jangan ada hal yang membatalkan wudu waktu kita berwudu itu Bu. Nah Bu ya, paham tuh Pak? Jangan ada waktu kita berwudu itu yang membatalkan wudu Pak. Nah, mana contoh lain lagi Bu? Mohon maaf Bu ya, kalau perempuan sedang halangan, haid Bu, haid. Itu kalau dia berwudu sah nggak wudunya Bu? Kenapa tidak sah wudunya Bu? Karena ketika dia berwudu, ada hal yang membatalkan wudunya Bu. Apa hal yang membatalkan wudunya Bu? Keluar sesuatu dari kemaluannya. Itu kan membatalkan wudu itu Bu. Nah, cuma pertanyaan seperti ini Bu. Kalau perempuan keluar darah istihadah Bu, bukan haid. Istihadah kan darah dalam perempuan itu ada nanti Bu, darah haid, darah istihadah, dan nifas Bu. Nah, ini nanti kalau bisa ada kajian khusus Bu bagi kaum wanita. Sangat perlu Bu. Dalam Islam Bu, dalam kitab dijelaskan itu belajar yang mesti dipelajari oleh perempuan. Kalau dia sudah punya suami, wajib suaminya ngajar. Kalau nggak bisa suaminya ngajar, maka suaminya wajib cari gurunya. Kalau nggak ada gurunya, boleh perempuan itu cari sendiri. Oh, nggak diizin oleh suami, boleh perempuan itu keluar. Itu kewajiban besarnya Bu. Pada dasarnya Bu, perempuan tuh nggak boleh keluar dari rumah kalau nggak ada izin suaminya. Tapi untuk menuntut ilmu yang tadi Bu, andai kata suaminya nggak mengizinin, tapi dia nggak paham, dia pun nggak bisa ngajaran, nggak bisa ngajar Bu. Itu boleh keluar walaupun tanpa izin. Itu menunjukkan wajib belajar tentang darah yang tiga tadi Bu. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Apa itu darah nifas? Apa itu darah istihadah? Apa itu darah haid? Itu bagi kaum wanita mesti paham Bu. Tidak semua darah yang keluar itu darah haid Bu. Tidak semua yang keluar itu darah istihadah. Nanti ada darah nifas namanya Bu. Nah, maka oleh karena itu Bu, biasanya Bu yang keluar itu darah haid Bu. Biasanya Bu ya, biasanya darah haid. Kalau darah haid tadi keluar Bu, kita berwudu, sah nggak wudunya Bu? Tidak sah. Kenapa tidak sah Bu? Karena ada sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, pertanyaannya Bu, kalau ibu sedang keluar darah istihadah, berwudu, sah nggak wudunya Bu? Ah, kan? Banyak pendapat, ada yang sah, ada yang tidak, ya Bu ya. Istihadah Bu. Kan keluar darah itu Bu. Tadi kan salah satu yang membatalkan wudu Bu, keluar sesuatu dari kemaluan. Tadi syarat sah wudu itu Bu, ketika kita berwudu jangan ada hal yang membatalkan wudu. Waktu kita berwudu keluar darah istihadah, tentu keluar sesuatu dari kemaluan Bu. Itu tidak sah Bu. Nah, nanti ada kajian khusus Bu. Nanti ada kajiannya Bu.
Orang keluar darah istihadah, perempuan yang keluar darah istihadah itu Bu, itu cara bersucinya istimewa. Istimewa Bu, enggak seperti orang biasa Bu. Ada tata cara atau tutorial khusus Bu, cara bersucinya biar dia bisa sholat. Enggak sembarangan Bu. Nanti mulai dia menyuci kemaluannya. Setelah itu langsung cepat Bu, enggak boleh ditunda waktunya nyuci kemaluannya, langsung mohon maaf, disumbat pakai kapas. Habis itu setelah sumbat pakai kapas diperban ya, mohon maaf ya kalau orang sekarang ada pembalut Bu ya, pembalut. Setelah pakai pembalut itu langsung dia berwudu Bu. Enggak boleh tunda. Kalau dia masak dulu, sudah pakai pembalut, masak dulu habis itu baru wudu, enggak sah. Harus cepat, langsung cepat. Karena darah itu terus keluar. Setelah itu setelah dia berwudu Bu, berwudu cepat, habis itu langsung salat. Enggak boleh tunda-tunda. Kalau kita orang biasa Bu, setelah berwudu boleh masak dulu habis itu baru salat. Boleh. Tapi kalau orang yang darah istihadah tadi Bu, itu enggak boleh tunda-tundanya Bu. Basuh kemaluannya cepat dengan segera Bu, habis itu mohon maaf ya, sempat pakai kapas, pakai pembalut, langsung berwudu, langsung salat. Enggak boleh tunda-tunda Bu. Itu ada tutorial nanti Bu. Dan satu wudu satu salat Bu. Enggak boleh satu wudu itu beberapa salat. Salat wajib khususnya Bu ya, kalau salat sunnah boleh. Ibu satu wudu keluar dari istihadah, itu satu salat fardu saja, zuhur, asar. Kalau nanti ibu mau salat maghrib lagi, itu wudu tadi nggak bisa lagi, harus ulang dari awal, istijak lagi, basuh kemaluannya, sempat pakai kapas lagi, pembalut lagi, wudu lagi. Ah itu tutorial nanti Bu. Nanti kalau bisa Bu ada waktu khusus nanti kita bahas Bu ya. Sangat perlu itu Bu, sangat perlu. Sebenarnya kalau bicara Islam Bu, itu kewajiban suami sebenarnya. Ya, gimana lagi Bu ya? Suami kita belum bisa mengajar itu. Kita baik sama suami kita, lepaskan kewajiban suami oleh kita sendiri. Ibu belajar ke sini itu melepaskan kewajiban suami itu. Lah baik Ibu itu. Lah baik, masih juga dibilang jahat Bu ya. Ini istri-istri yang pejuang. Wah, iya Bu ya. Istri pejuang Bu ya. Itu bapak kan enggak pejuang Bu? Iya. Sama aja Bu ya. Bapak kan laki juga dia itu. Nah, kembali lagi Bu. Syarat yang berapa lagi Bu? Yang kelima Bu. Syarat yang kelima, bersih dari sesuatu, bersih anggota wudunya Bu, bersih anggota wudunya dari sesuatu yang menghalangi air. Berapa Bu? Yang kelima syarat wudu apa Bu? Bersih anggota wudunya dari sesuatu yang menghalangi air. Nah, kita jelas Bu ya. Anggota wudu kan sudah paham tadi Bu. Berapa anggota wudu tadi Pak? Ampe Bu. Itu rukun wudu 6 Bu. Anggota wudu itu ampe cuma Bu. Anggota Bu ya. Anggota yang dibasuh, yang disapu ampe nya Bu. Pertama wajah. Yang kedua dua tangan. Yang ketiga kepala. Yang keempat kaki. Kan 4 yang anggota Bu. Ada pula Ibu membasuh perut. Nah, ada kan? Kan anggota wudu itu 4 cuma Bu. 4 Bu ya. Wajah, 2 tangan, kepala, 2 kaki. Nah, di anggota wudu tadi Bu, waktu kita membasuh dengan air, jangan ada sesuatu yang menghalangi air. Contoh Bu ya, saya kasih contoh Bu. Ibu habis masak kue, mengaduk adonan kue. Itu biasanya kalau Ibu mengaduk adonan kue kan ada tinggal di tangan Bu. Ada tinggal adonan kue Bu ya. Ibu langsung berwudu. Adonan kue masih ada di tangan Ibu. Itu tidak sah wudunya Bu, karena nggak sampai air ke kulit. Harus dibersihkan dulu Bu. Atau contohnya Bapak ngecat rumah. Bapak contohnya ngecat rumah. Lalu ada tinggal di tangan atau di wajah atau di kaki sisa catnya Bu. Catnya. Ketika Bapak atau Ibu berwudu, lalu cat itu nggak hilang. Tentu secara otomatis nggak sampai airnya Bu ya ke kulit. Maka ketika itu sah wudunya Pak? Tidak sah. Maka oleh karena itu syarat daripada sah wudu yang kelima, jangan ada di anggota wudu yang kita basuh Bu sesuatu yang menghalangi air. Mana salah satu contohnya Bu? Ini banyak dikerjakan Ibu. Kukunya agak panjang Bu. Nah Ibu ya, kukunya agak panjang Bu. Kerja ke sawah. Tentu biasanya Bu penuh tanah dengan kuku itu Bu ya. Waktu dia berwudu Bu, tidak dibersihkan tanah dalam kuku tadi Bu, langsung aja dia wudu. Padahal Bu, jelas kukunya itu panjang, tanahnya full dalam kuku itu Bu. Secara otomatis nggak sampai air ke dalam
ke dalam bawah kuku itu Bu, yang mesti sampai, yang semestinya sampai Bu, gara-gara ada tanah nggak sampai dia Bu. Sah nggak wudunya Bu? Tidak sah. Nah, itu mesti ibu jaga ketika berwudu, jangan ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Mana contoh lagi Bu? Ah, ya Bu. Inai Bu. Cuma inai ini Bu. Ayah, inai ini Bu, ada beberapa macam Bu. Nah, ini saya jelaskan inai Bu ya. Inai itu ada beberapa macam Bu. Ada inai yang menghalangi air, ada inai yang nggak menghalangi air Bu. Nah, kalau inai yang nggak menghalangi air, seperti Ibu tuh. Nah, tuh, coba angkat tangan ini sekitar. Tuh. Mudah cara menentukannya seperti Ibu. Cara menentukannya. Kalau inai itu nggak menghalangi air Bu, yang ada sama kuku itu bekasnya Bu. Bekasnya. Contohnya seperti Ibu tuh. Kan awalnya kan Ibu kasih penuh Bu ya. Nanti sudah beberapa menit, beberapa jam Ibu basuh. Tinggal sisanya lagi. Nah, sisa itu nggak masalah Bu. Yang nggak boleh itu apa bahasa Ibu tadi? Kotek Bu. Itu kaum ustaz kok nggak paham itu Bu, nggak. Cat kuku Bu ya, cat kuku. Itu biasanya Bu, anak-anak gadis yang itu biasa ada yang pakai itu Bu ya, ada. Kalau orang pengantin baru tuh pakai itu Bu. Itu inai Bu. Inai. Sebahagian Bu ya, inai. Ada juga yang kotek itu Bu, ada. Tapi ada kebanyakannya inai Bu ya. Mudah cara menentukan Bu. Kalau inai itu tinggal bekasnya saja lagi Bu. Itu nggak masalah Bu ya. Contoh tadi Bu, Ibu habis mengaduk adonan kue. Kan biasanya kue itu adukannya pakai warna Bu ya. Warna hijau, warna biru, warna kuning Bu ya. Kadang kue pulut kan ada warna-warnanya Bu. Ketika habis mengaduknya Bu, pakai tangan, itu kan ketika Ibu basuh tangan Ibu itu kan hilang, bendanya kan sudah hilang Bu. Cuma tangan itu masih berwarna, ya Bu ya. Itu sah nggak wudunya Bu? Sah. Karena itu bekas namanya Bu, bukan benda. Yang tidak boleh itu Bu apa? Benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Kalau bekas Bu boleh. Nah, itu Bu ya, bisa dipahami itu Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 Bu, tidak ada di anggota wudhu yang merubah warna air. Tidak ada di anggota wudhu yang merubah air Bu. Tidak ada di anggota wudhu yang merubah air. Mana contohnya Bu? Sama seperti tadi Bu. Ibu habis ngecat rumah, tangannya dipenuh cat. Ibu membasuh tangan yang pertama itu sekaligus untuk membasuh cat. Ibu ya, tentu air itu di tangan itu berubah dengan cat itu Bu. Sah nggak wudunya Bu? Tidak sah. Kenapa? Karena air yang digunakan untuk membasuh tangan itu sudah dirubah oleh cat yang ada di tangan. Maka oleh karena itu gimana caranya Bu? Dicuci tangan dulu dari cat itu, udah bersih, baru dibasuh tangannya untuk wudu. Jangan sekaligus Bu, basuh tangan untuk wudu sekaligus basuh cat, nggak boleh Bu. Kamu dipisah. Pisah dulu membasuh tangan dari cat, habis itu baru basuh wudunya Bu. Nah, itu paham Bu ya? Selanjutnya yang ke-7. Yang ke-7 Bu, mengetahui kewajiban wudu. Mengetahui kefarduan wudu atau kewajiban wudu Bu. Paham itu Bu? Ibu ketika berwudu harus yakini dalam hati wudu itu wajib. Kalau ada orang Bu tidak meyakini kefarduan, kewajiban wudu itu, dia wudu, dia yakini wudu ini tidak wajib, itu tidak sah wudunya Bu. Harus kita yakini Bu, harus kita yakini dalam hati bahwa wudu yang kita lakukan itu wajib, fardu. Kalau ibu tidak meyakini itu wajib, sebuah kewajiban atau sebuah fardu, itu nggak sah Bu. Bisa pahami itu Bu? Kan selama ini kan memang ibu yakin itu wajib Bu ya. Kalau tidak wudu itu tidak sah sholat Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu, sah wudu ibu. Yang ke-8. Yang ke-8 syarat sah wudu Bu apa? Jangan meyakini satu sunnah, jangan meyakini satu fardu itu sunnah Bu. Saya ulang lagi Bu, tidak meyakini satu fardu sebagai sunnah.
Tidak meyakini satu fardu sebagai sunnah. Walaupun dikerjakan, Bu. Walaupun dikerjakan, Pak. Mana contohnya, Bu? Kan fardu tadi udah paham Bapak tadi. Fardu tadi pertama basuh wajah. Langsung niat itu, Bu. Basuh wajah langsung niat. Itu kan sudah 2 fardu itu, Pak ya. Basuh wajah 1 langsung niat. Ada 2 tuh, Bu. Yang ketiga apa lagi, Bu? Basuh tangan. Yang keempat menyapu kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tartib. Nah, 6 fardu itu, Bu, jangan diyakini sunnah. Kalau ibu yakini sunnah, walaupun dikerjakan tidak sah wudhunya. Contoh, Bu ya. Contoh, ada orang berwudhu meyakini basuh wajah itu sunnah. Dia kerjakan wudhunya, Bu. Dia kerjakan basuh wajah. Cuma diyakini dalam hatinya itu sunnah. Sah nggak wudhunya, Bu? Tidak sah. Nah, itulah gunanya, Bu. Kita harus tahu mana fardu, mana sunnah. Supaya apa? Supaya jangan kita yakini fardu itu sunnah. Kebanyakan di masyarakat, Bu, meyakini sunnah fardu, Bu. Mana contohnya, Bu? Banyak di masyarakat, Bu, meyakini basuh telinga itu, menyapu telinga itu wajib. Banyak, Bu ya? Kebiasaan. Ada, Bu. Nah, pertanyaannya, Bu, tadi kan syarat daripada sah wudu jangan meyakini yang fardu itu sunnah. Kalau diyakini yang fardu itu sunnah, maka tidak sah wudunya, Bu. Kalau dibalik gimana, Bu? Meyakini sunnah itu fardu. Nah, kalau orang awam dimaafkan, Bu. Orang awam. Ibu mohon maaf, Bu ya. Kita yang ngajarin ibu ini orang awam, Bu. Artinya orang yang tidak sempat belajar fikih mendalam, Bu. Itu orang awam namanya, Bu. Kalau seperti para ustadz, para buya mungkin belajar di pesantren, Bu, ada waktu mengkaji fikih mendalam, itu tidak orang awam tuh, Bu. Itu orang alim. Nah, kalau orang awam, Bu, meyakini sunnah itu sebagai fardu, dimaafkan, Bu. Tapi kalau orang alim, Bu, ada buya, ada ustadz yang meyakini sunnah itu sebagai fardu. Mana contohnya, Bu? Dia yakini membasuh telinga, menyapu telinga itu fardu, Bu. Itu tidak sah wudunya, Bu. Tapi kalau untuk ibu sah. Nah, itu pula istimewa ibu itu. Istimewa. Kalau ustaz tidak sah wudunya, kalau ibu sah. Setelah mendengar, Ustaz. Kalau sudah mendengar tuh kalau gini tidak ramal lagi ibu tuh, udah tahu. Ibu ya. Jadi kalau ibu sudah belajar, itu udah tahu, nggak boleh lagi orang awam itu, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, yang keberapa lagi, Bu? Yang ke-9. Syarat daripada sah wudu, Bu, adalah dengan air yang menyucikan. Nah, itulah kemarin, Bu, kita sudah jelaskan kemarin. Masih ingat, Bu, pembagian air kemarin? Ada air yang menyucikan, ada air yang suci, ada air yang bukan najis. Ibu ya. Nah, syarat daripada sah wudu, Bu, mesti Pak guna air yang menyucikan. Air menyucikan itu kalau bahasa lainnya air mutlak, Bu ya. Nah, insyaallah ibu di rumah itu air mutlak itu insyaallah itu. Kalau tidak ada air mutaghayyir, kalau tidak air mustakmal, kalau tidak air mutanajis itu air mutlak, Bu. Karena air itu ampe saja, Bu. Air mutlak, air mutaghayyir, air mustakmal, air mutanajis. Berarti kalau ibu menggunakan itu bukan air najis, bukan air mutaghayyir, bukan air mustakmal, berarti air mutlak itu. Karena macam air itu hanya ampe saja, Bu. Pertama air mutlak atau air yang menyucikan, Bu ya. Yang kedua air yang mutaghayyir yang berubah, Bu. Yang ketiga air mustakmal yang sudah dipakai. Yang keempat, Bu, air mutanajis. Kalau ibu tidak menggunakan air mutanajis, tidak juga menggunakan air mutaghayyir, tidak juga menggunakan air mustakmal, berarti air mutlak itu. Insyaallah di rumah ibu itu air mutlak. Cuma bisa saja air mutanajis, Bu. Contoh, dalam ember ibu tuh embernya tidak terlalu besar, Bu ya. Nggak sampai 2 bola. Masuk kotoran tai cecak, Bu. Itu mutanajis ini, Bu. Walaupun tidak berubahnya, Bu. Nah, maka oleh karena itu di rumah itu, Bu, dilihat juga air yang kita gunakan untuk wudhu itu. Jangan airnya sudah penuh tai cecaknya, Bu, ibu berwudhu juga di situ. Nah, makanya harus diperhatikan, Bu ya. Apalagi kalau rumah kita udah rumah-rumah lama itu, Bu, banyak tai cecaknya yang jatuh-jatuh itu, Bu. Diperhatikan, Bu ya. Nah, selanjutnya, Bu, yang ke Kalau kena percikan air itu dapat apa? gimana, Bu? Kena percikan air itu. Karena percikan air wudhu. Oh, seperti ini, Bu ya. Ya. Kita berwudhu, Bu ya. Cuci muka misalkan. Nah, waktu kita cuci muka itu terperciklah air cuci muka di ke ember. Iya. Nah, itu, Bu ya. Ya. Nah, itu masuk dalam kajian air mutaghayyir itu.
Tapi kalau ini saya kasih apa sederhana Bu ya, sederhananya untuk jawaban pertanyaan Ibu itu, kalau kita berwudu Bu menggunakan gayung lalu ditampung air itu oleh ember, andai kata air yang kita gunakan membasuh wajah atau membasuh tangan terpercik dalam ember tersebut, maka dikira-kira Bu. Nah, cara mengira-kiranya seperti ini Bu. Andai kata air yang terpercik itu berwarna, itu kan warnanya kan sama itu Bu. Warna air yang terpercik dengan warna dalam ember itu sama nggak warnanya Bu? Rasanya sama nggak Bu? Baunya sama nggak Bu? Sama semuanya Bu ya. Nah kita takdirkan Bu, kita andai kata warna itu berbeda, anggap saja warna itu berbeda, baunya itu berbeda, rasanya itu berbeda. Kalau masuk dia dengan ukuran beberapa percik itu kira-kira berubah nggak? Oh nggak berubah ya nggak. Air mutlak tetap air mutlak Bu. Biasanya kalau 1 percik, 2 percik, 3 percik, 5 percik itu Bu, itu nggak berubah. Tapi kalau Ibu berwudu memang di bawah ember tuh Bu, berwudu bawah ember itu masuk sadonya Bu dalam ember tuh, itu berubah itu Bu. Tapi kalau perciknya Bu, Ibu berwudu, ada beberapa percikan masuk ke ember itu, itu enggak biasanya, enggak banyak tuh seketik Bu ya. Ya Bu, terima kasih juga Bu, sudah bertanya. Selanjutnya Bu, yang ke 10 Bu, 15 nih Bu. Oh serius ngaji Bu. Yang ke 10 Bu, menghilangkan najis ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah. Yang ke 10 Bu, yang ke 10 Pak, syarat daripada wudu adalah najis ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah. Nah itu Bu ya. Nah pahami dulu Bu, najisnya ada 2 Bu. Pak, najis itu ada 2 Pak. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nah itu pembagiannya Bu ya. Najis itu ada 2 Pak. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ainiyah, ain Bu, ainiyah. Bahasa Arab tuh Bu ya. Ada najis hukmiyah. Ya, hukmiyah Bu. Nah, ha Bu, hukmiyah ya Bu ya. Apa Bu? Oh tulis Bu. Oke Bu, siap Bu. Kalau bahasa apanya Bu, najis itu apa Bu? Ada manggil saya Bu? Oh udah nampak. Oh di tengah Bu ya. Di sini Bu. Alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesia Bu, ainiyah Bu ya. Ainiyah. Jadi najis tubuh ada ainiyah, ada hukmiyah. Nah, apa itu najis ainiyah Bu? Apa itu najis hukmiyah? Ainiyah itu sederhana Bu. Najis ainiyah itu najis yang masih ada bendanya atau salah satu sifat yang 3. Apa itu ainiyah Bu? Najis yang masih ada bendanya atau salah satu sifat yang 3. Sederhana Bu. Najis ainiyah itu apa Bu? Najis yang masih ada bendanya atau masih ada salah satu sifat yang 3. Mana contohnya Bu? Contohnya, mohon maaf Bu ya, ada ibu punya anak kebelet pipis dia, pipis di lantai. Ya Bu ya, pipis di lantai. Masih ada bendanya. Cairan najis itu masih ada Bu. Itu dikatakan dengan ainiyah. Atau cairannya sudah ibu lap, udah enggak lagi Bu ya, udah ibu lap, tapi warnanya masih ada. Atau baunya masih ada, itu ainiyah juga Bu. Apa itu ainiyah tadi Bu? Najis yang masih ada bendanya atau salah satu sifat yang 3. Mana sifat yang 3 itu Bu? Warna,
rasa bau. Warna, rasa bau. Nah, itu ainiyah namanya, Bu. Nah, kalau hukmiyah itu apa, Bu? Najis yang tidak ada bendanya, tidak ada salah satu sifat yang 3 tadi. Berarti bendanya nggak ada lagi, Ibu. Salah satu sifat yang 3 nggak ada lagi. Contoh, Bu ya. Ibu punya anak kecil. Kebelet pipis dia di rumah. Ya, Bu ya. Di atas tikar contohnya, Bu ya. Cuma ibu nggak tahu. Sudah lama tuh udah kering, Ibu. Ya, Bu ya, udah kering dia. Nah, dan baunya dan si bau warna rasa baunya tadi, Bu, sudah tidak ada lagi karena sudah lama. Itu najis apa namanya, Bu? Hukmiyah. Kalau andai kata ibu kakinya basah, tertijak, itu berpindah najisnya. Tapi kalau sama-sama kering, kaki ibu kering, itu pun kering dia, nggak berpindah najisnya, Bu. Nah, bisa ibu paham itu? Jadi kalau najis ainiyah itu najis yang masih ada bendanya atau salah satu sifat yang 3. Kalau hukmiyah, najis yang tidak ada lagi bendanya, tidak ada lagi salah satu sifat yang 3. Najis itu bisa berpindah, Bu, kalau salah satu basah. Kalau kering sama kering nggak berpindah, Bu. Itu namanya najis, Bu. Kalau kering sama kering nggak berpindah. Contoh, Bu ya, mohon maaf. Ibu sedang sholat. Karena rumahnya sudah lama, Bu, rumah-rumah lama, Bu ya. Tuh banyak saja cecak berkeliaran, Bu ya, di atas itu. Sedang kita sholat, jatuh cecak sini. Nah, itu kira-kira Ibu gimana caranya itu? Kayak cecak, Bu, jatuh sini, Bu. Atau jatuh ke sini, Bu. Gimana, Ibu itu? Gimana cara ibu melakukannya? Cara menyikapi kotoran itu bagaimana, Bu? Kan najis, Bu. Salah satu syarat daripada sah sholat tadi, suci dari najis. Ibu sedang sholat, jatuh najis. Nah, maka, Bu, caranya Bu ya, lihat dulu. Kalau najisnya itu basah, itu tidak ada cara, Bu, kecuali Ibu batal sholatnya. Kalau basah, itu tidak ada cara, batal sholatnya. Berarti Ibu cukup keluar sholat, basuh yang tadi aja, Bu. Basuh, langsung sholat lagi. Wudu Ibu nggak batal, kan najis yang ada tadi. Wudu Ibu kan, Ibu nggak keluar angin, nggak keluar sesuatu dari 2 jalan, Bu ya. Berarti yang batal itu hanya sholat Ibu saja, karena ada najis. Wudunya batal tidak? Tidak. Langsung Ibu basuh ini, dikit itu najis, langsung sholat lagi. Nggak batal wudu. Nanti ada kajian kita, Bu, hal yang membatalkan wudu. Tidak ada dalam membatalkan wudu itu, Bu, kena najis. Ibu sudah berwudu, megang tai ayam. Nah, mohon maaf, Bu ya, andai kata terpegang tai ayam atau kotoran-kotoran, Bu ya, maka batal wudunya, Bu? Tidak batal. Tidak batal, Bu. Nanti kita bahas ada hal yang membatalkan wudu, Bu. Tidak ada satupun dari yang membatalkan wudu itu menyentuh najis. Cukup Ibu suci saja tangannya, langsung sholat. Wudunya nggak batal, Bu. Nah, nanti kita jelaskan hal yang batal wudu, Bu ya. Bisa pahami itu, Bu? Insya Allah. Nah, jadi, Bu, syarat daripada sah wudu itu bagaimana, Bu? Yang ke selanjutnya tadi, Bu, apa syarat sah wudu? Yang ke 10 tadi, Bu, suci dari najis ainiyah. Berarti kalau seandainya, Bu, di anggota wudu Ibu itu ada benda najis. Benda najis, Bu ya. Benda najis contohnya, Bu, tadi habis ke sawah, mupuk cabai. Kadang mupuk itu kan dari kotoran hewan, Bu ya. Habis megang kotoran hewan kita, Bu. Masih ada benda najis di tangan kita. Itu jangan berwudu dulu, Bu. Langsung basuh dulu tangannya, baru berwudu. Itu syaratnya, Bu. Yang ke 10 mesti, yang 10 9, Bu. Yang ke 10 mesti dihilangkan dulu najis ainiyahnya. Tapi kalau hukmiyah, Bu, disyaratkan tidak menghilangkannya. Tidak, Bu. Kalau ada di tangan Ibu atau di anggota itu najis hukmiyah tadi paham tadi, Bu? Najis hukmiyah, najis yang tidak ada bendanya lagi, tidak ada salah satu sifatnya lagi, yang 3. Maka ketika itu boleh Ibu duduk langsung, nggak perlu hilangkan dulu. Nanti waktu duduk saja hilang dia. Sampai ini paham, Bu? Pelan-pelan, Ustaz. Gimana? Pelan, Ustaz. Gimana, Bu? Pelan-pelan, Ustaz. Oh, pelan-pelan, Bu ya? Oh, baik, Bu. Memahami, Ustaz. Sekali, Bu. Syarat daripada wudu yang ke syarat sah wudu yang ke-10 menghilangkan najis ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah. Hukmiyah enggak, Bu? Ainiyah saja, Bu. Syarat sah wudu yang ke-10 menghilangkan najis ainiyah.
Nah, artinya seperti ini Bu. Kalau ada kita berwudu, hendak berwudu Bu, di salah satu anggota wudu kita ada najis ainiyah. Ada najis ainiyah Bu. Itu caranya dihilangkan terlebih dahulu. Hilangkan dulu, baru kita berwudu. Bisa paham Ibu itu? Artinya apa? Enggak boleh Bu. Najis ainiyah itu dibasuh serempak dengan basuh anggota wudu. Contoh gini Bu, di wajah kita ada najis. Apa contohnya Bu? Berdarah kita. Nyamuk. Tadi ada orang kecelakaan, kita bantu Bu. Kena perciklah darah di wajah kita ini Bu ya. Ya, kena percik darah di wajah kita Bu. Kita mau berwudu. Darah itu kan kalau masih ada bendanya Bu, atau masih ada sifat salah satu yang 3 tadi, berarti kan ainiyah namanya Bu. Ya Bu ya, ainiyah. Maka syarat untuk sah wudunya Bu, Ibu hilangkan dulu darahnya, habis itu baru berwudu, basuh wajah. Kalau Ibu wudhu langsung Bu, nggak dihilangkan najis di wajahnya, basuh wajah itu sekaligus basuh najisnya, itu nggak sah Bu. Harus basuh terasing dia, basuh dulu, habis itu baru basuh wajahnya. Berarti membasuhnya sebelum berwudu. Iya, sebelum berwudu Bu, sebelum berwudu. Itu makanya syarat daripada sah wudu tadi, menghilangkan dulu dengan cara dibasuh sebelum kita berwudu Bu. Itu kalau ainiyah Bu ya. Tapi kalau hukmiyah Bu, hukmiyah, contohnya di tangan Ibu tadi habis membersih kencing anak, habis pipis anak Ibu. Ada di tangan itu sisa kencingnya, cuma nggak ada lagi barangnya, sudah kering Bu ya. Nggak ada lagi rasanya, baunya dan warnanya nggak ada lagi Bu. Sifatnya dia itu nggak ada lagi. Berarti kan hukmiyah namanya Bu. Nah, ketika itu Ibu nggak disyaratkan membasuh tangan dulu sebelum berwudu. Boleh Ibu berwudu aja, membasuh wajah. Nanti waktu basuh tangan sekaligus basuh tangan, basuh najis, boleh. Nah, seperti itu. Bisa paham itu Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya yang ke 11 ya Bu ya. Yang 11 Bu, mengalirkan air di atas anggota yang 3. Mengalirkan air di atas anggota yang 3. Ya, mengalirkan air di atas anggota yang 3. Nah, tadi kan anggota wudu itu kan 4 tadi Bu. 1 disapu, 1 dibasuh. Nah, yang dibasuh itu Bu harus dialirkan airnya, tidak boleh dilap. Mana dialirkan itu Bu, memang waktu kita membasuh itu menetes dia. Kalau Ibu, maaf Bu ya, ambil dalam ember air pakai tangan, habis itu lap wajahnya, tidak ada yang menetes. Itu berarti tidak dialirkan namanya Bu. Kalau dialirkan itu pasti nanti ada menetes dia. Dan tidak mesti banyak Bu. Orang kadang berwudu itu 1 ember penuh Bu, habis itu wudunya. Itu udah kelewatan pula banyak airnya. Sebenarnya wudu itu Bu sebanyak ini bisa itu. Mantap Bu ya. Ini kan wadah air Bu. Sebanyak ini cukup untuk wudu. Kalau orang itu paham cara menggunakannya Bu. Jadi yang penting Bu, waktu basuh wajah itu ada yang menetes. Itu sudah membasuh nama Bu, sudah mengalirkan namanya. Tapi kalau dilap Bu, itu kan tidak ada yang menetes nanti Bu ya. Kalau dilap itu kan nanti sisanya tidak ada yang menetes. Itu namanya tidak dialirkan namanya. Maka oleh karena itu syarat daripada sah wudu Bu harus dialirkan air di anggota yang 3. Mana anggota yang 3 tadi Bu? Wajah, muka, 2 tangan, dan 2 kaki. Kalau kepala Bu sama rambut mesti dialirkan? Tidak, dilap saja Bu. Sampai ini Bu. Bahkan nanti Bu, wajah yang kepala itu Bu, 1 helai rambut saja disapu Bu, 1 helai saja udah sah Bu. Nah itu. Jadi nggak perlu semuanya Bu. Nanti kita jelaskan di depan Bu ya. Selanjutnya Bu, yang ke berapa Bu? Yang ke-12. Senantiasa berniat. Dalam kurung Bu, tidak menghilangkan niat. Dalam kurung tidak menghilangkan niat. Ini udah habis waktunya Bu. Enggak masalah Bu. Ya sampai 15 Bu, cuma waktu ini udah habis, enggak masalah Bu. Nah, sedikit lagi Bu ya. Sambung aja Pak. Sambung gimana Bu? Wah, ini udah banyak pendapat Bu, ada yang lanjut di sini. Sedikit lagi, bentar Bu, sedikit lagi Bu ya. Ayah Bu, Bu. Yang keberapa tadi Bu? Ya cepat Bu. Apa yang keberapa tadi Bu? 12. Yang ke-12. Yang ke-12? 13. Nomor 12 senantiasa
Yang ke-13 Bu. Yang ke-13 tidak memutuskan niat tadi Bu. Dalam kurung tidak memutuskan niat. Oh 12 tadi Bu. Itu belum dijelaskan Bu. Ayat yang itu belum dijelaskan Bu. Tidak memutuskan niat. Bagaimana maksud tidak memutuskan niat Bu? Saya jelaskan dulu yang 12 tadi Bu. Kita kan habis berniat di awal tadi Bu. Waktu basuh wajah kan sudah berniat Bu. Nah, sampai kita selesai daripada wudhu, jangan ada kita memutuskan niat itu Bu. Kalau nanti seandainya seperti ini Bu, kita sudah basuh wajah berniat. Nanti waktu membasuh kaki, kita niat dalam hati kita, saya nggak mau lagi berwudhu, membatalkan niat Bu dalam hati. Itu tidak sah wudhunya Bu. Tapi kalau kita membatalkan niat di setelah selesai wudhu Bu, udah selesai wudhu kita membatalkan niat saya nggak mau berwudhu lagi, itu udah nggak bisa batal lagi Bu, karena udah selesai. Jadi jangan ada memutuskan niat di dalam kita berwudhu Bu. Nah itu syaratnya Bu ya. Yang ke-12 jangan ada memutuskan niat dalam kita berwudhu. Nah langsung Bu yang ke-13. Biar cepat Bu ya. Kalau berkata-kata itu bagaimana? Nah kalau berkata dalam wudhu Bu, makruh nanti Bu. Dalam pembahasan makruh nanti Bu. Dianjurkan Ibu dalam berwudhu itu jangan ngomong. Kalau Ibu ngomong itu makruh nanti Bu. Batal wudhunya tidak Bu, tapi bisa mengurangi pahala wudhu Ibu. Nanti Bu ya ada makruh. Yang ke-13. Yang ke-13 Bu ya. Pasti sebab dari wudhu. Pasti Bu, yakin atau pasti sebab dari wudhu. Pasti atau yakin sebab dari wudhu. Ya Pak, boleh Pak. Ya Pak itu mau cepat. Besok aja lagi Ustaz. Besok lagi Bu. Ada yang jauh, Ada yang jauh. Kita kan juga mau bertanya-tanya, jadi biar puas kan besok minggu depan atau. Oh gitu Bu ya. Ya Bu, karena apa? ada yang jauh. Yang mau bertanya ada yang jauh juga Bu ya. Besok aja Bu ya. Oke. Cukup sekian Bu. Ya cukup sekian. Insya Allah nanti kalau ada muntajam Bu bulan depan kita sambung lagi Bu ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.